Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu tantangan yang kayaknya banyak banget dialami ya. Yang dibahas di bab 26 materi Anda. Gimana caranya biar nggak tenggelam sama kerjaan. Tetap pegang kendali gitu. Kan sering banget kita, nunda-nunda, mikirnya, "Nanti deh, nanti pasti ada waktu." Iya, iya, itu klasik banget. Nah, materi ini katanya sih ngebongkar cara orang-orang efektif ngelola ini. Oke, mari kita bedah ini. Betul sekali. Kebiasaan nunda ini, seperti yang dijelasin di bacaan Anda itu, ya wah, itu mirip banget kayak numpuk utang tapi nggak kelihatan. Utang tak terlihat ya? Iya, bener. Jadi kita kehilangan jejak, seberapa besar sih sebenarnya komitmen kita? Contoh email itu, wah kena banget. Yang dapat 10 balas 5 itu? Nah itu dia, dapat 10, balas 5, sisanya, nanti aja lah. Ini sebenarnya bukan strategi, tapi ya resep pasti buat kewalahan. Karena nggak ada lagi gambaran realistis soal beban kerja kita. Nah, itu dia kuncinya, kehilangan gambaran realistis. Terus, gimana caranya kita keluar dari utang pekerjaan ini? Sesuai yang dibahas di bab 26 itu ya? Hmm, Katanya ada pendekatan menarik nih, semacam sistem manajemen waktu produktivitas. Tapi ini bukan sekedar to-do list biasa kan ya? Fokusnya malah ke yang sudah dikerjakan. Gimana tuh cara kerjanya? Biar kita realistis? Nah iya, yang menarik di sini adalah sistem daftar yang sudah dikerjakan atau have done list ini, dia itu kayak maksa kita buat berhadapan langsung sama kenyataan, sama waktu yang kita punya. Jadi nggak bisa ngeles lagi gitu ya? Nggak bisa, nggak ada ilusi lagi. Kita lihat jelas, hitam di atas putih, apa sih yang beneran bisa kita selesaikan dalam sehari? Penulisnya juga nekenin efek sampingnya ini. Secara drastis, mengubah cara kita nego tugas baru. Oh ya, gimana tuh? Ya, karena kita punya bukti konkret, bukan cuma perasaan sibuk. Jadi kapasitas kita jelas. Ini secara otomatis ngerem lah kecenderungan buat bilang iya-iya aja ke semua hal. Oke, oke, masuk akal. Jadi sistemnya memaksa kita jujur soal kapasitas. Tapi seringnya nih, walaupun udah tahu batas, kok ya tetap aja tergoda nambah satu hal kecil lagi. Kenapa ya? Materi Anda nyebut ini komitmen creep, penambahan komitmen. Nah, itu dia pertanyaannya. Jebakan ini halus banget soalnya. Kita sering nambahin hal baru, tapi lupa atau nggak sadar buat ngurangin yang lama. Contohnya yang soal kebugaran itu ya? Betul. Contoh kebugaran di materi itu pas banget. Mulai lari, bagus. Terus tambah angkat beban, oke. Tambah lagi yoga. Niatnya kan baik ya, sehat. Iya dong. Tapi karena nggak ada yang dilepas, akhirnya ya semuanya jadi setengah-setengah. Malah nambah stres, bukan sehat. Ironisnya, seringkali yang kita tambahin itu aktivitas yang harusnya bikin rileks atau sehat. Malah jadi beban baru, gara-gara nggak fokus. Waduh, jadi niat baik malah bikin buyar ya. Semua nggak maksimal. Ini nyambung nih ke solusi lain yang ditekankan di bacaan Anda. Pentingnya nanya dulu sebelum nambah komitmen baru. Bener banget. Dan ini bukan sekedar nanya basa-basi ya. Ini kayak alat diagnosis yang kuat gitu loh. Materi Anda itu ngasih daftar pertanyaan yang tajam banget sebelum kita bilang iya. Pertanyaan apa aja tuh misalnya? Kayak level komitmennya mau seberapa dalam, cuma coba-coba atau mau jadi ahli, terus gimana ini bakal ganggu komitmen lain yang udah jalan, berapa beneran waktu yang dibutuhin, dan, nah ini penting, seberapa sering kita ngeremehin estimasi waktu. Sering banget kayaknya ya. Iya kan? Nah, pertanyaan paling penting, waktunya mau diambil dari mana, aktivitas apa yang bakal dikorbanin atau dihentikan. Kalau kita bisa jawab ini jujur, nah itu kunci buat mencegah komitmen creep tadi. Pertanyaan-pertanyaan itu kayak memaksa kita mikir konsekuensi ya, bikin keputusan sadar, dan ini nyambung ke konsep memangkas atau pruning yang juga dibahas. Jadi bukan cuma nahan nambah, tapi juga aktif ngurangin ya. Tepat sekali, memangkas secara berkala, apalagi pas udah mulai ngerasa kewalahan, itu strategi inti biar kita tetap pegang kendali. Ada caranya nggak tuh? Beda-beda mungkin. Ada, penulisnya juga bedain caranya. Kalau proyek berkelanjutan, kayak hobi atau kebugaran tadi, mungkin ya disesuaikan skalanya, dikurangi intensitasnya atau frekuensinya. Tapi kalau proyek yang ada tenggat waktunya, mungkin perlu dinego ulang, atau kalau bisa ya didelegasikan. Ini bukan tanda nyerah loh ya, tapi manajemen yang cerdas aja. Oke, oke. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda, para pendengar? Intinya nih,
Bab 26 ini kayak ngasih tahu kalau ngendaliin kerjaan itu bukan soal maksain diri kerja lebih banyak. Bukan itu. Bukan sama sekali. Tapi soal ngelola komitmen pakai kacamata realitas. Berani nolak atau nunda, tapi dengan alasan jelas. Dan ya itu tadi, aktif memangkas apa yang udah nggak penting atau udah lewat kapasitas. Kuncinya, stop deh numpuk tugas buat masa depan yang nggak jelas itu. Dan ada satu pemikiran penutup nih yang menurut saya kuat banget dari materi ini. Kalau Anda ngerasa kewalahan atau ngerasa gagal gitu ya, misalnya pas coba sistem ideal kayak inbox nol atau nyelesain semua to-do list harian. Wah, sering tuh ngerasa gitu. Nah, jangan langsung merasa bersalah atau mikir sistemnya nggak cocok buat Anda. Coba deh anggap perasaan itu sebagai data, sebagai sinyal diagnostik yang penting. Sinyal kalau Sinyal kalau beban Anda itu kemungkinan udah kebanyakan, udah perlu penyesuaian. Jadi itu bukan kegagalan Anda, tapi justru umpan balik yang berharga banget buat ngatur ulang. menarik, menarik. Oke, sebagai penutup, mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Coba lihat lagi deh komitmen Anda sekarang. Ada nggak ya satu hal aja sekecil apapun yang bisa Anda pangkas atau mungkin sesuaikan hari ini juga buat dapetin sedikit aja ruang napas dan kendali lagi. Meskipun mungkin awalnya terasa kurang ideal gitu.